Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakali Fianmai dan saya Muhammad Zulfanandi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang konstitusi dan tata urutan perundang-undangan. Yang pertama yaitu konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi dapat juga berupa kesepakatan politik negara, kekuasaan, dan distribusi maupun alokasi. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi dapat diartikan sebagai Undang-Undang Dasar atau UUD. Dalam hal ini, UUD dianggap sebagai peraturan dasar di mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi sumber perundang-undangan di Indonesia. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, agar lebih memahami apa itu konstitusi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa para ahli berikut ini. Ada K.C. Ware. Menurut K.C. Ware, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua ada menurut Richard S. Kay. Menurut Richard S. Kay, pengertian konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintah. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Ada lagi menurut Herman Hiller. Menurut Herman Hiller, arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar atau UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis. Dan adapun menurut para ahli yang lainnya, tapi itu hanya beberapa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Secara umum terdapat 3 tujuan konstitusi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan konstitusi adalah sebagai berikut: membuat batasan kekuasaan bagi penyelenggara negara agar tidak bertindak semena-mena. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Selanjutnya yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara negara. Konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Untuk selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi itu sebagai sumber hukum tertentu, sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan rakyat dalam suatu negara, sebagai piagam lahirnya suatu negara, sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat, sebagai simbol persatuan rakyat suatu negara, sebagai rujukan identitas dan lambang negara. Itu fungsi konstitusi. Yang selanjutnya ada sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu ada 2. Yang pertama itu ada konstitusi bersifat luas atau fleksibel, dan konstitusi bersifat kaku atau rigid.
konstitusi bersifat luwes. Dalam hal ini konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk konstitusi bersifat kaku, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang. Selanjutnya, macam-macam konstitusi. Macam-macam konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis yaitu suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Konstitusi ini disebut juga dengan istilah konvensi. Dan itu penjelasan ringkas dari saya mengenai konstitusi. Ada pengertian konstitusi, fungsi, tujuan, sifat, dan beberapa jenis konstitusi. Untuk selanjutnya yaitu hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum adanya TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966, peraturan di Indonesia tidak memiliki urutan yang jelas karena tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan. Kemudian muncullah TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali sejak tahun 1966 hingga tahun 2011. Dari keempat perubahan tersebut mengalami perbedaan pada jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 bahwa bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Yang kedua, dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 terdapat perbedaan dari ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966, yaitu yang pertama, kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah undang-undang. Kemudian pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 terdapat pula perbedaan. Yang pertama adalah menghilangkan kedudukan ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, mengembalikan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sejajar dengan undang-undang seperti yang tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 20/1966. Dan yang ketiga, membagi peraturan daerah menjadi 3, yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Kemudian dalam peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat pula perbedaan dalam jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, mengembalikan kedudukan ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kedudukan peraturan daerah kabupaten atau kota berada di bawah peraturan daerah provinsi dan menghilangkan peraturan desa atau peraturan yang setingkat dalam jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan. Perubahan yang terjadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh kepentingan politik dengan dalih untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dengan segala produk hukumnya. Saya ambil contoh
perbedaan yang terdapat pada peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang tidak mencantumkan TAP MPR. Ini berkaitan dengan politik hukum. Bagaimana kita tahu 1999 sampai 2002 berada di masa di mana MPR sedang bersih dan melakukan amandemen Undang-Undang 45 yang salah satu menterinya adalah membahas untuk merubah kedudukan MPR yang tadinya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tertinggi negara. Ini menyatakan pada politik hukum di mana TAP MPR tidak lagi tercantum di hierarki peraturan perundang-undangan karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan MPR tidak lagi mengeluarkan TAP MPR. Kemudian mengapa peraturan perundang-undangan dalam peraturan undang-undang nomor 12 tahun 2011 TAP MPR masuk lagi dalam tata urutan peraturan? Hal ini karena ada polemik tentang bagaimana dengan peraturan TAP MPR yang sudah dilaksanakan, karena kemungkinan adanya permasalahan hukum dari TAP MPR dikembalikan lagi pada saat ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.